Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kita kembali lagi bersilaturahim dalam program yang insya Allah menyejukkan kita semua, menyatukan umat. Itu program Khazanah Islam yang tentunya bersama dengan guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Setiap tahun saudara-saudaraku semua kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan ini adalah hari raya yang diyakini ya termasuk yang terbesar yang dirayakan oleh seluruh umat muslim di dunia ini. Dan pada saat kita bicara Hari Raya Idul Adha tidak lepas dengan kegiatan berhaji. Saya akan memulai program kita kali ini dengan sebuah pertanyaan. Setiap tahun kita selalu membahas tentang keikhlasan Nabi Ismail dan juga ketawakalan seorang Nabi Ibrahim pada saat pelaksanaan Idul Adha. Tetapi di dalam pelaksanaan ritual hajinya sendiri malah banyak merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa begitu? Dan kedua, sejak kapan sebenarnya pelaksanaan kegiatan haji ini dilakukan? Nah, untuk membahas dan menggali lebih dalam, sekaligus juga kita mencoba mengambil hikmah dari pelaksanaan kegiatan Hari Raya Haji atau Hari Raya Kurban ini. Dan sudah hadir bersama kita, guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Prof. Ini bahasannya begitu dalam sekali, Prof. Setiap tahun kita bahas tentang Hari Raya Idul Adha, bicara tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi dalam pelaksanaan haji ada satu pertanyaan saya, kenapa kalau memang Nabi Ibrahim dan Ismail yang disembelih, tapi kenapa kok banyak yang dilakukan oleh kita pada saat pelaksanaan haji seperti sa'i itu yang dilakukan oleh Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu dari Nabi Ismail. Ya, mohon pencerahannya, Bro. Silakan, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Bro. Silakan, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suasana kebatinan kita masih dekat ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita di Mekah ya masih sedang aktif-aktifnya sekarang ini menyempurnakan ibadah haji mereka. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melihat lebih jauh ke belakang. Sebetulnya haji itu mulai kapan sih? Seperti pertanyaannya Dinda tadi ya. Nah, kalau kita lihat ya, menelusuri perjalanan sejarah haji itu berawal sebetulnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendeklarasikan rencananya di depan para malaikat untuk menciptakan pendatang baru yang namanya manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qala atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbih bihamdik ya wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ingatlah ketika Allah mengumumkan akan mendatangkan pendatang baru di muka bumi atau di jagat raya ini. Nah, pada saat itu ada semacam pertanyaan kecil dari malaikat. Kenapa engkau akan menciptakan manusia? Bukankah manusia nanti itu akan melakukan perusakan alam semesta, kemudian manusia itu juga akan melakukan pertumpahan darah. Ya, dari mana malaikat tahu tentang hal ini? Itu nanti pembicaraan tersendiri, tidak di sini pada kesempatan ini ya. Kemudian juga ketika pertanyaan itu terjadi, Allah tidak bereaksi terhadap malaikat. Reaksi Allah Subhanahu wa ta'ala itu muncul ketika malaikat itu menyebutkan potongan kata keduanya, wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini yang mengkuduskan engkau, memuji engkau ya, dan mensucikan engkau. Jadi seolah-olah malaikat itu menepuk dada bahwa kami ini adalah ahli ibadah selama ini. Jadi kalau bagi kita itu mungkin bisa kita pahami, loh kok kenapa pendatang baru diangkat jadi khalifah? Kenapa bukan kami yang sudah sekian lama dan tidak pernah
punya catatan gelap di masa lampau kami. Bahkan kami adalah paling ahli ibadah begitu. Nah langsung ditanggapi oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam ilmu balaghah ini sebetulnya bisa kita rasakan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah itu nggak enak ya dipertanyakan kebijakannya. Ya. Bukan nggak enak pada pertanyaan itu, tapi ketika malaikat itu menyebut namanya itu sebagai ahli ibadah gitu kan. Ya, Allah mencintai dialog kok. Tapi Allah tidak suka dengan makhluknya yang sombong, yang angkuh. Ya, itu disebut al-alin, mengangkat dirinya tinggi-tinggi sementara yang lain itu rendah. Di atasnya lagi itu ada yang disebut dengan istikbar. Itu takbur. Istikbar itu iblis. Ya. Tidak mau sujud terhadap Adam. Ya. Dan mengingkari kehebatan Adam. Jadi dua hal yang dilakukan iblis, ya. Pertama, mengangkat dirinya lebih hebat karena diciptakan dari api. Yang kedua, Adam itu ya kan diciptakan dari tanah yang kotor. Aku ahli ibadah gitu kan. Nah, jatuhnya ke bawah neraka. Tapi malaikat pun juga bertanya di situ, tapi masih tetap sujud. Ya. Maka itu al-alim. Tapi kalau malaikat itu istikbar, kan ada ayatnya itu. Ma manakan tasjud dari mahalak tu biyadaya. Ya, kenapa engkau tidak mau sujud yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Apakah engkau termasuk al-ali atau istikbar? Astakbartah, ama kuna minal alin ya kan. Nah singkat ceritanya ini kan peristiwa drama kosmos ini. Ya. Nah begitu selesai mempertanyakan dan sekaligus menepuk dada malaikat bahwa kami ini adalah ibadah ya, langsung Allah mengatakan aku lebih tahu daripada kalian. Nah dalam bukunya Imam Al-Ghazali itu ada, itu sejarahnya sangat bagus ya. Nah pada saat itulah malaikat itu menangis, menyesali ya kelancangannya, mempertanyakan dirinya seperti apa. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Menangislah para malaikat sambil mengitari istana Tuhan namanya Arash ya. Ini bahasa visualnya buku kuning, kitab kuning itu seperti itu. Nah beberapa waktu lamanya sehingga Tuhan menyapa kembali malaikat. Turunlah kalian di Baitul Ma'mur. Jadi Allah menciptakan miniatur Arash yang namanya Baitul Ma'mur. Di situ ada suatu tempat yang mirip dengan Arash ya, istana Tuhan. Disitulah dia melakukan putaran. Jadi ibadah formal yang paling pertama hamba Tuhan itu adalah tawaf. Maka itu tawaf itu adalah ibadah yang paling pertama dilakukan hamba Tuhan, yang diawali oleh malaikat itu. Nah Adam dan Hawa juga diciptakan, ikut pun juga menyertai malaikat itu, ikut bertawaf di Baitul Ma'mur itu juga. Nah ketika Adam dan Hawa itu juga melakukan pelanggaran, maka dia jatuh ke bawah juga. Nah maka itu ketika jatuh ke bumi, yang paling pertama diminta oleh Nabi Adam dan Hawa pada waktu itu rumah pertobatan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Jadi bangunan suci atau rumah ibadah pertama yang diciptakan di permukaan bumi ini ialah Ka'bah di Mekah. Nah dalam riwayat disebutkan bahwa malaikat itu menciptakan Ka'bah itu atas perintah Tuhan ketika bola dunia ini masih dipenuhi dengan air. Maka itu Ka'bah itu dibikin di dalam air. Baik, Prof. Izin. Ka'bah dibikin di dalam air. Di bawah permukaan air. Di bawah permukaan air. Artinya pada saat manusia, artinya Nabi Adam belum diturunkan, ini Ka'bah ini sudah direncanakan untuk di situ. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Izin. Kita akan lanjut. Ini suatu, Masya Allah, saya tadi terbengong-bengong karena peristiwa ini tidak hanya dari Siti Hajar, bahkan dari zaman Nabi Adam. Orang tua kita pertama kali turun ke muka bumi, ini menjadi salah satu dasar dari pelaksanaan kegiatan haji. Kita akan lanjutkan hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Yang selamat hanya orang-orang yang naik di atas perahunya Nabi Nuh. Semua permukaan bumi ini tenggelam. Pelaksanaan haji di Mekah tidak hanya mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim saja, tapi sudah
ini sudah dilakukan pula oleh orang-orang sebelum Nabi Ibrahim, bahkan dilakukan oleh Nabi Adam yang akhirnya menjadi inspirasi atau dari dasar dari kegiatan haji itu sendiri. Prof, tadi dipotong, mohon maaf, bahwa malaikat itu Allah sudah merencanakan bahwa Baitullah ini, rumah Ka'bah ini sudah ada di bumi, bahkan masih dari dalam laut ya, Prof, masih di bawah permukaan laut. Mohon dilanjutkan supaya tidak salah paham ini, Prof. Nah, jadi ini kita baca riwayat ya. Ya, Prof. Nah, setelah Adam pun juga melakukan pelanggaran. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati buah khuldi ini. Ya. Ya, tetapi ada iblis menggoda. Ya. Aduh, kok masuk neraka? Aku akan cari partner di neraka. Adam Hawa ini. Hei, Adam, kamu tahu nggak? Kenapa kamu tidak boleh mendekati pohon khuldi itu? Khuldi artinya keabadian. Khalada abadi ya kan, menetap. Jadi pohon khuldi itu pohon keabadian. Kalau kamu makan buah khuldi itu, kamu akan abadi di surga. Padahal Tuhan menyiapkan tempat kamu nanti di bawah, namanya bumi. Ya di situ berkeringat baru bisa makan. Kalau di sini kan enak, tanpa keringat kamu sudah bisa kenyang sendiri. Nah, enggak. Pokoknya aku tidak mau melanggar perintah Tuhan. Melalui Hawa. Ini kisah Israeliatnya. Ya, tapi itu dimunculkan dalam kitab tafsir juga. Ya. Kira-kira bujukan istri, ayo kamu masa enak kan di sini. Berbulan madu terus kita kan. Nah, akhirnya dia terlena. Karena pengaruh istri. Nah, kalau di dalam kisah-kisah Israeliat itu kan, maka itu muncullah teologi sejenis itu ya. Perempuan itu menjadi penyebab jatuhnya manusia itu dari surga. Kebahagiaan turun ke bumi penderitaan ini. Nah, tapi bagi kita dalam Islam, itu yang bersalah bukan hanya Hawa loh, dua. Ya. Karena fa'azallahuma syaitan. Sebelumnya itu fa'azallahuma syaitan, keduanya tergoda oleh syaitan. Jadi bukan hanya Hawa, Adam juga tergoda. Maka setelah bukan saja mendekat, tapi malah makan buah khuldi itu, langsung terjadi reaksi yang sangat cepat pada waktu itu. Terbuka pakaiannya, kemudian juga terlempar ke suatu tempat. Kira-kira dramanya seperti itu. Nah, setelah itu, ya memang sudah disiapkan, mungkin dalam waktu cepat ya, Allahu a'lam seperti apa. Malaikat itu menciptakan rumah pertobatan di sudut bumi ini. Nah, dulu bumi ini kan diselimuti oleh air ya. Lalu ketika malaikat itu menciptakan Ka'bah ya sebagai rumah pertobatannya Adam yang sedang berproses untuk turun, nah terjadilah pengeringan permukaan laut. Nah, yang paling pertama muncul itu daratan itu adalah Mekah, puncak Ka'bahnya itu. Maka itu disebutkan. Kenapa kota Mekah itu disebut dengan Ummul Qura, induknya perkampungan? Karena perkampungan pertama anak manusia itu di Mekah. Nah, betul setelah itu Adam dan Hawa itu terlempar dari langit surga ke bumi ini, ya. Di Jeddah itu bahasa Arabnya itu kan Jadon. Jadon itu nenek. Jadi Hawa di Jeddah, Adam itu sekitar Afrika itu ya. Lalu berjumpa di Padang Arafah. Kan ada tuh Bukit Arafah itu, monumentalnya di situ kan. Yang suka ditulis-tulis nama. Itu banyak tulisannya tuh. Itu monumen perjumpaan antara Adam dan Hawa. Nah, disitulah dia berdoa. Dia tidak minta makan, tidak minta minum. Tapi yang dia minta adalah rumah pertobatan. Bangunkanlah kami rumah pertobatan. Seperti yang kau membangunkan Baitul Ma'mur para malaikat. Nah, pada saat itu mungkin prosesnya terciptalah Ka'bah. Dan disitulah Adam pertama juga melakukan tawaf persis seperti yang dilakukan malaikat. Jadi ibadah tawaf itu paling tua tuh. Mulai dari malaikat diikuti oleh Adam, Nabi Adam dan Hawa. Dan para malaikat itu pun juga ikut bertawaf. Sampai sekarang ini di dalam riwayat hadis itu kan ada kan Ka'bah yang di Mekah itu yang berputar di situ bukan hanya manusia loh. Ada jin, ada malaikat pun juga ikut bertawaf di Mekah. Jadi kalau ada cerita-cerita aneh di sekitar Ka'bah itu kaitannya dengan ini, bukan yang bertawaf di situ, di sekitar Ka'bah itu bukan hanya manusia tapi jin dan malaikat. Nah, kalau kita lihat dalam satu riwayat juga ya, bahwa Ka'bah itu dibangun di bawah tusuk sate ke atas ya, di atasnya itu ada Baitul Ma'mur, di atasnya ada aras. Jadi itu pusat gravitasi spiritual. Jadi perputaran spiritual itu ya
ibaratnya sebuah magnet spiritual itu kan. Maka itu pusat gravitasi spiritual itu, kalau kita mendekati pusat gravitasi itu kan energinya sangat kuat ya kan? Maka itu kalau kita salat di depan Ka'bah, ya kata Rasulullah 100.000 lebih utama daripada salat di sini di Indonesia ini kan. Kenapa? Kan di situ kan energi spiritualnya kencang banget, karena pusat gravitasinya kan di situ. Di atas juga ada putaran di atas Baitul Ma'mur. Jadi apa ya, pusat magnet di situ. Nah karena itu, itulah keajaiban. Nah kita lihat juga dalam sejarah, Nabi Nuh juga kan bola dunia ini pernah tenggelam juga kan. Jadi ketika tenggelam semuanya itu ada ayatnya juga dalam Al-Quran. Yang selamat hanya orang-orang yang naik di atas perahunya Nabi Nuh. Semua permukaan bumi ini tenggelam, termasuk Ka'bah juga tenggelam. Dalam riwayat itu juga disebutkan bahwa Nabi Nuh itu bertawaf menggunakan perahu. Di bawahnya ada Ka'bah di sini. Allah. Maka itu juga bertawaf menggunakan perahu. Sampai kembali surut airnya, Nabi Nuh itu memugar kembali. Mungkin ada lumpurnya, dibangun lagi Ka'bah itu. Bahkan tadinya Ka'bah itu kan bundar telur ya. Lalu di pemugarannya itu menjadi segi 4. Maka itu juga ada yang mengatakan ya bahwa salat di Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu kalau orang salat di situ sama dengan salat di dalam Ka'bah. Nah, tapi itu juga banyak sejarahnya kan. Nanti kita akan bahas itu. Satu-satunya orang yang dimakamkan di Hijr Ismail itu ialah Siti Hajar. Ya ibunya Nabi Ismail, istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan Siti Hajar itu kan orang kulit hitam Afrika, dari Kipti gitu ya, dari apa namanya, dari sekitar Djibouti itu kalau kita lihat dalam sejarahnya. Nah, dia istri kedua dari budak atau pembantu lah kalau sekarang ini ya. Tetapi meskipun seperti itu, tidak ada orang yang dimakamkan di sekitar Ka'batullah selain Siti Hajar. Jadi kita tidak boleh memandang enteng Siti Hajar karena dia istri kedua, dia melahirkan tanpa ada bapaknya karena bapaknya itu Nabi Ibrahim itu kan pulang ke kampungnya di Palestina karena istrinya juga mau melahirkan di sana ya, Siti Sarah itu. Yang apa neneknya kaum Yahudi itu ya. Nah, jadi itu sedikit perlu kita pahami bahwa sejarah haji itu bukan hanya sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Adam. Nabi Nuh juga ya Prof. Ya, Nabi Adam lah yang pertama melakukan tawaf di Ka'bah. Ya, ada ayatnya kan inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakahu lil alamin. Di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu para pemirsa, 2 kali Allah menyebutkan kata Bakkah. Dan 2 kali juga Allah menyebutkan Makkah. Apa perbedaan kata Bakkah dan Makkah? Kalau Bakkah itu tempatnya segi 4 Ka'bah itu dibangun. Sedangkan Mekah itu kota sucinya itu. Radius berapa kilometer tanah haram itu disebut Makkah. Sedangkan Bakkah tempatnya Ka'bah itu berdiri. Nah, Quran yang sering dikutip itu Bibakkah mubarakan. Kenapa bukan Bimakkah mubarakan? Karena merujuk kepada bangunannya, bukan pada arealnya. Jadi luar biasa. Cerita ini benar-benar sangat luar biasa ya. Kita jangan hanya memahami kisah haji itu sebatas hanya Nabi Ibrahim, di situ ada Nabi Ismail. Tapi itu jauh sebelumnya. Nah, kenapa? Kalau kita mau merujuk sedikit ke masa lampau ya kan. Asal usul kenapa Nabi Ibrahim kawin dengan Siti Hajar itu juga menarik, itu terkait dengan haji juga. Tapi saya kira nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik Prof. Terima kasih banyak Prof ilmunya, Masya Allah dapat ilmu luar biasa hari ini dari malaikat, Nabi Adam, ya lanjut ke kisah Nabi Ibrahim. Kita akan mendalami peristiwa haji yang dikaitkan dengan Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Jadi Siti Hajar adalah satu-satunya manusia yang dimakamkan di samping Ka'bah, persis di bundaran Hijr Ismail itu ya, setengah bundaran itu. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Saya tidak akan berpanjang kalam. Silakan Prof, kita lanjutkan. Iya, Masya Allah. Nah,
Jika kita ingin mempelajari haji secara utuh ya, jangan hanya menceritakan tentang Siti Hajar ya. Ya. Kita juga harus bercerita tentang siapa Siti Sarah itu. Ya. Nabi Ibrahim ini adalah figur yang sangat sentral ya kan. Karena Nabi Ibrahim itu nanti yang melahirkan 2 anak. Ya. Yang tersebutkan dalam Al-Quran ada Nabi Ishak. Nabi yang lahir di Mekah itu Nabi Ismail. Ya. Kemudian anak yang lahir dari Siti Sarah itu namanya Ishak. Ishak itu nanti yang melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nanti melahirkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nanti itu beranak pinak, nanti ketemu juga dengan Nabi Musa dan ketemu juga dengan Nabi Isa. Daud. Jadi urutannya itu Nabi Musa ya menjadi perantara turunnya Taurat, lahirlah agama Yahudi di situ kan. Turunannya juga nanti turun kitab Taurat, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di situ agama Nasrani. Tapi di seberang sana itu nanti kita berjumpa juga Nabi Ismail, turunannya melahirkan Nabi Muhammad. Di situ Quran turun, itulah Islam. Nah, kita kembali. Sebetulnya istri pertamanya Nabi Ibrahim itu hanya satu-satunya istrinya Nabi Ibrahim pada waktu itu yang termaktub dalam Al-Qur'annya, Siti Sarah. Tapi doa sepanjang masa, setiap waktu Nabi Ibrahim itu minta keturunan. Ya, tapi sudah usia senja, istrinya pun juga sudah usia senja. Ini juga suatu keajaiban. Akhirnya Nabi Ibrahim punya pendapat lain. Siapa yang akan mempertahankan, siapa nanti akan menerima legasi ini, warisan suci ini. Kalau kita nggak punya keturunan, minta izinlah untuk kawin supaya kita punya keturunan. Siti Sarah mengatakan boleh, tapi jangan orang lain. Ya, mau nggak kawin dengan mbaknya, pembantunya gitu ya. Ya, Nabi Ibrahim kan mencari keturunan, boleh. Nah, betul dikawinilah pembantunya ini dari Afrika, warnanya kulit hitam. Kemudian juga ternyata hamil. Ya, namanya perempuan. Begitu istrinya hamil, begitu istri kedua hamil ini tentu agar istrinya jangan tersinggung ya kan. Sekian lama aku memohon anak tapi enggak dapat. Dia tidak ingin Nabi Ibrahim itu perlu dipisahkan antara istri pertama dan istri kedua. Nah, dikirimlah jauh-jauh, diantar sendiri ke Mekah. Tapi di belakang dapat informasi bahwa Siti Sarah juga ternyata juga dapat karunia mengandung juga. Nah, belum sempat melahirkan, belum sempat istrinya disaksikan melahirkan ya, maka pulang ke Palestina. Nah, di belakang lahirlah Nabi Ismail tanpa suami karena suaminya pulang kampung ya kan. Nah, dalam posisi yang sangat panik nih, suaminya nggak ada, sementara ini sudah lahir ini. Namanya padang pasir, tentu sumber kehidupan itu adalah air. Maka disitulah kepanikannya itu, Siti Sarah itu mencari sumber kehidupan yang namanya mata air itu kan, enggak ada. Nah, itu inna safa wal marta min syairillah. Ya, itu kan sangat populer ayat ini. Paman hajjal. Iya, kita bolak-balik dari dua bukit itu kan, antara Safa dan Marwah. Bolak-balik sampai 7 kali itu, kemudian kita napak tilas ini ya. Artinya kita mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh Bunda Siti Hajar pada waktu itu. Ternyata di ujung surut sana, bayi yang mengilit yang baru lahir itu menangis. Tiba-tiba kedua pukulan kakinya itu memancarlah air. Itulah 2 sumur Zam-Zam di situ. Zam. Bunyi air itu yang kemudian diberi nama air Zam-Zam itu. Nah, setelah kaget mendengarkan aku ada bunyi air, Siti Hajar pada waktu lari menjumpai anaknya. Masya Allah, subhanallah, kok ada air di sini. Nah, disitulah Nabi Ismail keajaibannya mulai muncul di situ itu. Dan di situ dia membesarkan anaknya. Dan di situ pun juga ia dimakamkan ibundanya itu, yaitu Siti Hajar. Jadi Siti Hajar adalah satu-satunya manusia dimakamkan di samping Ka'bah, persis di bundaran Hijr Ismail itu ya, setengah bundaran itu. Nah, ini suatu hal yang sangat membanggakan. Jadi kalau Bani Israel seringkali membanggakan, wah kami kan dari anak istri pertama yang cantik dari Palestina. Kamu kan Nabi Muhammad itu kan neneknya kulit hitam dan sebagainya lah. Nah, istri kedua. Tetapi sama-sama anak Nabi dan sama-sama juga Nabi kan, Nabi Ismail dan Nabi Ishak.
Nah, tapi Siti Hajar diberikan keistimewaan oleh Allah dimakamkan depan Ka'bah, samping Ka'bah. Sedangkan Siti Sarah dimakamkan di Palestina. Tanah suci juga sih di situ ya. Nah, itulah. Nah, kembali lagi kita kepada cerita haji masa sekarang ini. Jadi apa yang kita lakukan dalam praktek ibadah haji kita ini sekarang ini kan ada tawaf, mengitari. Tawaf itu bukan Nabi Ibrahim yang bertawaf, bukan Nabi Ismail yang pertama tawaf. Yang bertawaf pertama itu adalah Adam alaihissalam. Nabi Nuh dalam riwayat juga bertawaf pakai darat, kemudian belakangan pakai laut. Setelah kemudian muncul kembali daratannya, baru dipugar kembali Ka'bah itu, mutar lagi di situ. Nah, sejarah pemugaran Ka'bah itu sudah bersusun-susun dalam sejarah itu. Nah, sehingga yang sekarang ini muncul Hajar Aswad itu. Hajar Aswad itu kan tadinya batu pualam putih itu. Putih seputih berlian putih itu ya. Itu batu surga dalam satu riwayat disebutkan. Tapi kok berubah warna hitam, karena itu ada yang mengatakan itu karena dosa manusia nempel atau faktor umur, Allahu a'lam. Tapi pernah 3 tahun Hajar Aswad itu dicongkel 3 tahun tidak nempel di situ. Dinasti Karamita itu membawa kabur Hajar Aswad itu. Jadi pernah selama 3 tahun berturut-turut nggak ada Hajar Aswad nempel di Ka'bah. Nah, belakangan baru ditemukan, rezim baru muncul, maka dipasanglah kembali. Tapi itu sudah butir-butir. Jadi tidak lagi utuh Hajar Aswadnya itu. Ya, dalam banyak sumbernya ini yang saya baca ini. Jadi itu ada semacam sebesar lebih besar sedikit dari kelereng ya. Kalau kemiri ya, 7 butir kemiri itu ditancapkan dalam logam-logam hitam yang menyerupai aslinya memang. Jadi aslinya itu persis seutuhnya itu sudah nggak lagi. Tetapi itu tinggal 7 butir, tapi itu persis sama dengan aslinya. Dan aslinya masih nempel sebagian di situ. Itulah yang kita cium setiap kali kita berjumpa di situ. Insya Allah berkahnya sama. Kemudian juga pada saat pemugaran Ka'bah itu, termasuk yang paling bersejarah juga membangun Ka'bah lebih permanen itu Nabi Ibrahim memang. Nah, ketika membangun Ka'bah itu, kan ada makam Ibrahim. Apa yang disebut makam Ibrahim? Makam Ibrahim itu tempat untuk berpijaknya kakinya Nabi Ibrahim itu untuk membangun Ka'bah. Itu juga ada keajaiban dalam sejarah itu ya. Jadi ketika akan menambah batu, naik lagi tempat pijakannya, jadi kayak eskalator itu. Nah, kemudian sampai bersegi 4 itu dibangun. Nah, ada bekasnya. Tadinya itu kan makam Ibrahim itu nempel di Ka'bah. Berarti Ka'bah besar dong. Nempel di Ka'bah. Kemudian itu menghalangi orang jalan tawaf, lalu dipisahkan. Jadi di situ ada semacam petak segi 4 di depan pintu Ka'bah itu. Nah, tapi akhirnya dipangkas. Jadi Hajar makam Ibrahim itu agak terpisah dengan Ka'bah, kemudian juga tembok yang segi 4 itu dipangkas, jadi tinggal berdiri sih. Jadi kita bisa tawaf di dalamnya, di samping kirinya bisa samping kanannya kan. Kemudian ketemu lagi dengan Hijr Ismail. Nah, itu tempat yang paling istimewa karena menghadap ke pintu Ka'bah, menghadap ke makam Nabi Ibrahim. Itu kata Rasulullah salah satu tempat yang paling bagus untuk kita berdoa di tempat itu. Maka itu akhir dari tawaf kita di situ. Iya, suruh sholat di makam Ibrahim. Iya. Setelah kita salat 2 rakaat itu kita pindah lagi untuk melakukan sa'i. Sa'i itu inna safa wal marwa min sya'rillah, dan Safa Marwah itu bolak-balik itu selama 7 kali ya. Dulu itu memang ada bukit itu, tapi sekarang kan sudah lantai berapa itu 4 ya. Nah, ada yang datar. Kalau saya sih bisa menyarankan kalau mau aslinya itu lantai yang ada kelihatan bukitnya itu. Tapi sama aja lah, karena ijtihad ulama seluruh dunia juga mengatakan sama aja. Nah, dari situlah kita melihat bahwa ternyata peristiwa haji itu adalah sebuah drama kosmik, ya, yang kita bisa lihat sejarahnya mulai daripada dialog Adam dengan para malaikatnya sampai sekarang ya kan. Nah, kenapa hanya 1 kali musim haji setahun ya? Ya, kenapa enggak 2-3 kali? Memang al-haju asyurul ma'lumat itu ada waktunya tertentu.
Walaupun juga ada orang yang berpendapat mungkin bisa ditanggapi, mungkin bisa ditafsirkan, bisa kita haji berkali-kali, tapi seluruh ulama internasional itu belum ada yang memberikan green light untuk itu. Tapi bolehlah ada berpendapat seperti itu. Nah, kalau kita lihat sampai hari ini, tradisi haji dari turun-temurun itu hanya setiap kali, sekali 1 tahun. Nah, jadi saya kira nanti kita akan lihat implementasi pelaksanaan haji dan termasuk hikmahnya setelah pesan berikut ini. Baik, Prof. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih banyak, Prof, ilmunya, Prof. Mulai sampai big boss itu sampai kepada pembantu, nggak ada martabat yang bisa muncul, tidak ada kelas di depan Ka'bah. Setelah kita mendengarkan bagaimana sejarah pelaksanaan haji dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga ke zaman Nabi Ibrahim dan dilakukan oleh Siti Hajar, sehingga kita sekarang pun melaksanakan ritual kegiatan haji, maka coba kita lihat kali apa sebenarnya hikmah di balik pelaksanaan haji ini. Silakan, Prof. Iya, para pemirsa, sebetulnya ini ada 2 jilid buku besar ya, yang menceritakan tentang kronologi antara yang tadi saya simpulkan seperti itu ya. Tetapi poin yang sangat penting dengan disyariahkannya pelaksanaan haji pada masa Rasulullah SAW, tentu bukan hanya untuk melakukan menapaktilasi apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu Rasulullah, nenek moyang kita termasuk Adam dan Hawa dan juga nabi-nabi sebelumnya mungkin melakukan hal yang sama, tetapi message yang muncul di balik pelaksanaan haji ini itu juga perlu kita lihat, karena rukun haji dan syarat haji itu tuh sudah muncul muatan-muatan hikmah yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Mengapa kita harus pakai ihram? Apa itu pakaian ihram? Pakaian ihram itu pakaian tidak berjahit. Karena dulu orang haji sebelum Nabi Muhammad SAW, Mas David ya, haji itu telanjang bulat di malam hari. Nggak boleh ada sehelai benang pun dalam badan. Itu sejarah itu. Tapi haji yang diperkenalkan Rasulullah versi Nabi Muhammad SAW, laki-lakinya pakai ini kain ihram, tapi tidak boleh berjahit dan tidak ada pakaian dalam. Nah, itu warnanya putih. Nah, itu untuk apa? Siapapun, mulai jenderal sampai pada prajurit yang paling rendah, mulai sampai big boss itu sampai kepada pembantu, nggak ada martabat yang bisa muncul, tidak ada kelas di depan Ka'bah. Jadi kita seperti sama semuanya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah itu kita juga melingkari 7 kali. Melingkari Ka'bah. Apa makna lingkaran pertama, kedua, ketiga, 4, 5 dan sampai 7, itu semuanya ada makna spiritualnya itu. Saya kira kita tidak uraikan detail ya, waktu kita terbatas ya. Tapi poin di situ bahwa itu melambangkan siklus kehidupan kita hidup di dunia ini. Akhirnya ujungnya juga kita ketemu juga di tempat kita starting. Di mana kita starting poinnya itu, di situ juga nanti akan berakhir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu melambangkan siklus kehidupan. Ya mau kemana pun juga pasti kita akan mati, maka itu kita harus sadar. Kemudian kita kenapa bolak-balik Safa wal Marwa min sya'rillah itu? Ya itulah lambang bahwa perjalanan hidup ini bolak-balik. Tapi meskipun bolak-balik, tapi ada arah tujuan kita. Visi ke depan kita itu mau kemana? Itu litaqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga nanti kita sampai kepada Arafah. Lambang Arafah itu adalah lambang kebersamaan kita semuanya, dan padang Arafah itu adalah tempat kita semuanya mengingatkan kita kepada mahsyar, ya kan? Kenapa juga ada melempar ya? Kok kenapa melempar jumroh? Secara akal itu nggak masuk akal. Kok kenapa saya ada melempar? Bahkan sampai lempar pakai sepatu, pakai sandal. Nah itu makna simbolik ya, bahwa yang kita harus lempar itu, yang kita harus usir pergi itu adalah ego-ego kita semuanya itu. Melempar ego sehingga kita tidak lagi ada ego. Begitu kita pulang dari tanah suci, insya Allah kita akrab dengan semuanya. Tidak ada kelas-kelas superior di dalam batin kita semuanya kan. Kita semuanya sama di hadapan Allah, kita tawadu. Sehingga lambang ego kita sudah mati dengan dilemparkan ke, setelah melempar simbol-simbol setan di di tempat pelemparan Jumroh. Di jamarat itu ya kan. Nah setelah itu kita plong, kita merdeka. Maka jadilah kita manusia merdeka. Mari kita mempertahankan kemabruran ibadah haji kita. Ya, mabrurnya haji itu banyak caranya untuk merawatnya nanti. Termasuk merawat ibadah haji itu adalah umrah, tapi nanti mungkin ada pembahasan khusus untuk itu. Makasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Profesor. Silakan Prof. Ya. Oke, Alhamdulillah.
sebenarnya kalau ini dibahas di kampus ini nggak bisa cuma 1 jam, bisa Satu semester. 1 semester. Coba diringkas dari historik hingga hikmah. Prof, dalam pelaksanaan haji, ada satu kata kunci yang sering disampaikan oleh para mutawif ataupun pembimbing-pembimbing haji. Ibu, Bapak, pelaksanaan haji ini kuncinya adalah pada saat wukuf di Arafah. Ini semuanya kuncinya ada, artinya memang yang lain penting, bukan berarti tidak penting, tapi salah satu kunci penting adalah pada saat wukuf di Arafah. Dari jam 12 hingga jam menjelang maghrib gitu. Nah, kenapa sih Prof kuncinya ada artinya gini, kenapa begitu penting momen wukuf di Arafah itu gitu, Prof? Iya, al-hajju Arafah, hadis Nabi kan. Iya. Haji itu di Arafah. Tetapi sebetulnya kalau hanya sampai di Arafah itu belum sempurna haji kita kan. Iya, Namanya betul. wukuf. Iya. Wukuf itu transit. Iya. Dari akar kata waqaf yaqifu. Iya. Jadi ada halte bus itu kan. Kita Iya. mau ke Istiqlal, kita Iya. mampir ke 2 halte misalnya. Iya. Halte bus pemberhentian sementara itu namanya wukuf. Iya. Nanti sampai di Istiqlal itu namanya wusul. Wusul itu artinya finish. Iya. Jadi Arafah itu bukan tempat finish, itu hanya wukuf. Wukuf. Jadi jangan sampai kita di dunia ini jangan dijadikan sebagai wusul, ini hanya wukuf. Dunia ini kita wukuf. Padang Arafah itu wukuf. Ya, kita masih ada perjalanan ke Musdalifah, kita masih harus ke Mina, ya kan. Tetapi kenapa wukuf itu menjadi penting? Sama pertanyaannya, kenapa dunia ini menjadi penting? Kita kan hidup dalam 5 sesi dunia kan. Iya. Kita lihat pernah hidup di alam, kita dulu berasal dari alam arwah, gua dan roh, lalu transit di alam kedua namanya rahim ibu. Lalu kita wukuf di dunia ini, kita transit dulu di dunia ini, tempat untuk menanam kan. Ya, apa yang kita tanam di dunia ini itu nanti kita akan panen di akhirat ya kan. Jadi Arafah itu artinya tempat memang sangat penting karena seperti dunia ini kan sangat penting juga. Tapi dunia ini bukan wusul baru wukuf. Ya, pemberhentian sementara. Wukufnya nanti itu di wusulnya nanti di akhirat finishnya. Sama di Arafah kan. Arafah itu sangat penting, tapi bukan selesai di situ, itu baru wukuf. Wukuf itu artinya transit. Tapi transitnya sangat penting. Kita masih akan ada ke Musdalifah dan finishnya nanti itu adalah di Mina itu kan, Jamarat itu. Jamarat ya. Nah, itulah pertanyaannya Mas David ya, bahwa Arafah itu sangat penting. Ambillah itibar di situ bahwa kita pada satu saat akan hidup di sebuah padang yang namanya padang mahsyar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarrah. Sebiji ataupun perbuatan baik kita itu pasti akan dibalas oleh Allah kan. Tapi juga sebaliknya, sebiji ataupun juga kita melakukan dosa pasti pun juga akan dibalas oleh Allah. Makanya itu mumpung kita masih hidup di tempat pemberhentian sementara di bumi ini, mari kita istighfar, mari kita tobat, mari kita menanam. Ya, barang siapa yang menanam pasti akan panen. Ya, siapa yang menanam benih-benih surga, dia akan panen surga. Siapa yang menanam benih neraka, panennya neraka. Kan nggak mungkin terbalik. Menanam benih neraka, panen surga, no way. No way. Ya. Jadi filosofinya di situ ya, Prof ya, bahwa kadang orang sibuk dengan pelaksanaan wukuf. Jam 2, yang penting nanti setelah jam 12 saya banyak baca Quran, hatamul Quran, zikir sampai jam 12, sampai nanti setelah maghrib, kan udah selesai nih yang penting. Padahal sebenarnya itu satu rangkaian dan filosofinya adalah memaknai bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara. Mudah-mudahan hajinya bisa mabrur begitu ya, Prof. Amin, insyaallah. Prof, kita kira-kira Prof dari bahasan kita hari ini, Prof, apa yang bisa kita simpulkan? Dan juga mohon Prof, saran dari Prof untuk kami nih Prof, baik yang masih muda maupun yang belum berangkat haji, apa yang kami lakukan, karena antrian haji ini makin lama makin panjang. Nanti kita juga bisa bahas, ada nggak solusinya Prof? Silakan Prof. Prof. Pertama, haji itu rukun Islam, tapi rukun Islam yang terakhir. Jangan diartikan yang terakhir itu nggak penting, sama pentingnya. Cuman itu ada dispensasinya. Ya, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ila sabila. Yang wajib haji itu adalah mereka yang punya kemampuan. Kalau nggak mampu tidak wajib haji. Apa yang dimaksud istita'ah di dalam kitab-kitab fikih? Mampu dari segi badan kita sehat, lahir batin ya kan. Kemudian masuk istita'ah itu juga kemampuan bayar ongkosnya, membayar fasilitasnya dan sebagainya. Apalagi kemampuan itu aman dari keluarga yang kita akan tinggalkan kan. Jangan sampai kita pergi haji
keluarga kita meninggal tidak ada yang memberi makan di belakang, itu nggak wajib haji. Atau di tempat perjalanan kita itu nanti ada perang, itu tidak wajib haji. Atau di sekitar Makkah itu ada perang, tidak wajib haji. Atau tempat kita akan berangkat ini ada perang, itu juga tidak wajib haji. Jadi istita'ah itu bukan hanya sekedar mampu secara fisik, jadi uang, keamanan, ya kan, keluarga juga. Nah, yang kedua, bagi para kaum muslimin, muslimat yang punya kemampuan untuk berhaji, itu akan diminta pertanggungjawabannya kalau tidak menunaikan ibadah haji. Jangan hanya umrah setiap tahun. Ya, itu umrah sunat. Tidak bisa sunat itu menggantikan yang wajib kalau kita punya kemampuan. Dan yang ketiga, bagi orang yang sudah haji, mungkin akan lebih baik memilih cara yang terbaik. Ya, kasih kuota itu kepada orang lain, saudara kita yang belum pernah haji, lebih baik berumrah saja kan. Umrah itu kan juga satu bagian untuk merawat kemakbruran haji kita kan. Lebih baik membangun pondok pesantren, lebih baik membangun masjid yang tidak ada masjidnya daripada menunaikan ibadah haji lagi padahal berkali-kali kan. Ya. Jadi kasihan tuh teman-teman kita yang belum pernah naik haji karena kuotanya kita ambil. Ya. Ongkos naik haji itu kan sekitar 40 jutaan, bahkan bisa kalau sekarang ini saya dengar bisa lebih. Ada sekitar 200 sampai 300 juta kan harus bayar apanya gitu, nggak tahu ya. Nah, padahal itu sudah haji 5 kali. Kewajiban kita berhaji itu hanya 1 kali. Tidak dilarang sih berkali-kali, tetapi alangkah baiknya kalau uang haji itu kita gunakan untuk membangun fasilitas umat yang lain. Toh kewajiban kita sudah terlaksana. Kalau kita nanti haji berikutnya itu kan jatuhnya sunat ya kan. Ya, ini himbauan saya. Mohon maaf kalau kita berbeda pendapat. Tapi ini juga qaul ulama yang banyak. Baik, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya hari ini. Semoga bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang melaksanakan haji tahun ini, ya ini tahun pertama ini pelaksanaan haji setelah 2 tahun Indonesia dan juga dunia tidak melaksanakan haji. Tahun lalu sempat ya, tapi mudah-mudahan yang kembali bisa kembali dalam keadaan haji yang mabrur, insya Allah. Seperti kata Profesor tadi di sana, yang dilakukan itu adalah kita semua sama, setara, tidak ada yang dibedakan. Ya mudah-mudahan kembali ke sini ego kita untuk dipanggil jadi Pak Haji itu minta dipanggil Pak Haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang tawadhu dan kita semakin dekat dengan Allah. Terima kasih Prof ilmunya. Terima kasih. Semoga Allah ridha dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV